Pernahkah terbersit di pikiran kalian, mengapa pernikahan atau hubungan sedarah itu dilarang? Apakah pernikahan atau hubungan sedarah memiliki alasan sains sehingga dilarang? Apa bahayanya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kami bahas lebih dalam, sedalam cintamu padanya. Hubungan sedarah lebih dikenal dengan istilah incest. Menurut KBBI, incest adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara kandung yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama. Berdasarkan penyebabnya, incest dapat dibedakan menjadi 5 tipe. Tipe 1, incest akibat ketidaksengajaan. Tipe 2, incest akibat masalah psikologis berat, semisal alkoholik atau psikopat. Tipe 3, incest akibat kelainan pedofilia. Tipe 4, incest akibat contoh buruk dari ayah. Tipe 5, incest akibat masalah keluarga dan hubungan keluarga yang tidak harmonis. Ketika dua individu yang memiliki kedekatan genetik tinggi berhubungan dan berakhir pada kehamilan, janin tersebut memiliki risiko tinggi mengalami kelainan yang berhubungan dengan gen resesif. Di tubuh manusia, terdapat gen dominan dan resesif. Gen dominan adalah gen yang mendominasi atau gen yang akan muncul karakteristiknya pada tubuh. Sedangkan gen resesif adalah gen yang karakteristiknya tertutupi. Banyak penyakit keturunan yang terkait dengan gen resesif. Jika gen resesif bertemu dengan gen dominan, maka karakteristik gen resesif ini tidak akan muncul. Namun, jika tidak ada gen dominan, karakteristik gen resesif akan muncul pada tubuh manusia. Seperti yang kita ketahui, setiap anak mewarisi salinan gen dari orang tuanya. Ketika anak menerima gen resesif dari orang tua, maka anak ini berpotensi mengalami kelainan atau menjadi pembawa gen kelainan, namun tidak mengalami kelainan tersebut. Ingatkah kalian dengan tabel ini? Tabel ini dapat dengan sederhana menjelaskan konsep di atas. Misalkan, seorang pria dengan kelainan darah seperti hemofilia menikah dengan wanita normal, maka diagram pewarisan gen hemofilia anaknya adalah seperti ini. Kemungkinan anak lahir dengan hemofilia adalah 0%, tetapi semua anak perempuan yang dilahirkan adalah pembawa sifat hemofilia meski tertutupi oleh gen dominan sehat, sehingga tetap nampak sehat. Bayangkan jika sang ayah melakukan incest dengan anak perempuannya, sehingga anak perempuannya hamil, maka pewarisan gen hemofilia anaknya adalah seperti ini. Kemungkinan anak lahir dengan hemofilia meningkat hingga 50%. Pewarisan sifat inilah yang membuat mengapa incest dilarang secara sains, karena tidak ada variasi gen yang dapat melindungi, hanya pewarisan gen resesif yang akan menghasilkan kelainan. Beragam kelainan yang dapat terjadi pada anak hasil hubungan incest adalah 1. IQ rendah. 2. Cystic fibrosis. 3. Celah langit-langit mulut. 4. Penyakit jantung. 5. Hemofilia. 6. Kelahiran prematur. 7. Kematian saat dalam kandungan atau kematian segera setelah dilahirkan. Dan masih banyak lagi. Semuanya adalah kondisi terkait gen resesif. Selain kondisi medis, dampak psikologi incest juga mengkhawatirkan. Incest adalah salah satu bentuk pelecehan seksual anak yang berat, karena biasanya tetap menjadi rahasia dan kondisi yang berlangsung dalam waktu lama dalam keluarga. Selain itu, incest juga kadang disertai dengan kekerasan fisik maupun verbal. Kondisi tekanan psikologis maupun fisik yang diterima oleh anak atau pihak yang dipaksa melakukan incest dapat menyebabkan masalah mental seperti post-traumatic stress disorder, depresi, dan kecemasan. Anak yang mengalami incest juga biasanya menunjukkan sifat rendah diri, membenci diri sendiri, serta merasa tidak berharga dan malu. Salah satu efek paling berat adalah trauma bonding. Anak korban incest menormalisasi perilaku pelecehan tersebut sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang, sehingga saat dewasa, mereka selalu terlibat dalam hubungan yang abusive. Masih ingat dengan tabel tadi? Berapa persen kemungkinan anak laki-laki lahir dengan hemofilia jika anak perempuan hemofilia hamil akibat incest dengan saudara laki-lakinya yang sehat?